Ya, kita melangkah ke materi berikutnya di pajak bumi dan bangunan. Dan pada video pembelajaran kali ini, kita mulai berkenalan dengan SPPT. Ya, sebelumnya kita sudah membahas mengenai penyampaian spot, mengenai klarifikasi, serta mengenai penghitungan PBB dan penilaian NJOP. Nah, sekarang kita akan mulai membahas mengenai output atau produk hukum dari kegiatan penilaian tersebut. Ada dua produk hukum yang rencananya akan kita bahas di pertemuan kali ini, yaitu SPPT atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, serta Surat Ketetapan Pajak. Perlu kita ingat bahwa ada 3 ketetapan yang merupakan dasar penagihan untuk PBB. Ya, yang pertama yaitu SPPT, yang kedua SKP, dan yang ketiga adalah STP atau Surat Tagihan Pajak. Di fokus materi kali ini kita akan berkenalan dengan SPPT dan SKP terlebih dahulu. SPPT diterbitkan oleh KPP untuk setiap tahun pajak. Artinya, SPPT hanya diterbitkan normalnya setahun sekali, kecuali ada PBB di tahun-tahun sebelumnya yang belum pernah diterbitkan SPPT, maka mungkin saja ada terbit lebih dari satu SPPT di setiap tahun pajak. Nah, penerbitan SPPT ada beberapa triggernya. Itu yang pertama yaitu penerbitan pertama kali. Ingat, ini harus berdasarkan SPOK, ya. Karena jika tidak ada SPOK, maka tidak bisa diterbitkan SPPT, ya. Yang kedua, bisa berupa penerbitan kembali. Seandainya ada surat keputusan yang berasal dari keberatan wajib pajak. Misalnya hasil keberatannya memutuskan untuk menerima atau menolak sebagian dari hasil keberatannya, maka KPP perlu untuk melakukan penerbitan kembali SPPT. Ya. Kemudian jatuh tempo pelunasan PBB, jatuh temponya itu adalah 6 bulan sejak tanggal diterima. Ya, jadi cukup lama, punya waktu, wajib pajak punya waktu selama 6 bulan. Sejak kapan? Sejak tanggal diterima. Ya, berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai masalah ini, yang dimaksud dengan tanggal terima SPPT yaitu tanggal tanda diterimanya SPPT oleh wajib pajak dalam hal disampaikan secara langsung, atau tanggal bukti pengiriman dalam hal disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman. Saya rasa ini cukup mirip dengan pengaturan mengenai tanggal terima SPOP. Hanya saja berbedanya, ini harus dilunasi 6 bulan sejak diterima. Oke, sekarang kita lihat contoh penerapan mengenai kapan jatuh tempo SPPT. Jika SPPT diterima oleh wajib pajak per tanggal 1 Maret 2018, diterima ini mungkin disampaikan secara langsung atau mungkin juga disampaikan melalui media yang lainnya. Jika SPPT diterima oleh wajib pajak per tanggal 1 Maret 2018, maka kapan jatuh tempo pembayarannya? Maka kita hitung sejak 1 Maret. Ada perbedaan istilah setelah dan sejak. Jika dikatakan sejak tanggal diterima, maka kita hitung hari pertamanya sejak tanggal diterima. Jadi 1 Maret ini sudah merupakan hari pertama yang kita hitung dalam proses penghitungan deadline-nya atau jatuh temponya. Maka 6 bulan sejak tanggal diterima itu tanggal 31 Agustus. Ada 6 bulan sejak 1 Maret 2018. Nah, bagaimana jika SPPT diterima oleh wajib pajak pada tanggal 31 Maret 2018? Maka jatuh temponya kita hitung sejak 31 Maret 2018. Karena sejak, maka kita hitung 6 bulan setelah 31 Maret dikurang 1 hari. Biasanya saya seperti itu menghitungnya.
Kenapa? Karena sejak. Jika kata-katanya setelah, maka tanggal 31 Maret tidak diperhitungkan. Tapi karena menggunakan kata-kata sejak, maka tanggal 31 Maret 2018 sudah mulai kita hitung di hari pertama pelunasan SPPT. Nah, bagaimana jika KPP menerbitkan SPPT tanggal 6 Maret? Oke. Kemudian SPPT tersebut dikirimkan kepada wajib pajak melalui pos tanggal 7 Maret. Oke. Dan tiba di alamat wajib pajak pada tanggal 14 Maret 2018 dan baru diterima oleh manajer perpajakan pada tanggal 16 Maret 2018. Silakan teman-teman tentukan kapan tanggal SPPT diterimanya dan kapan tanggal jatuh tempo pembayarannya. Oke. Jawaban atas pertanyaan di slide sebelumnya saya tinggalkan sebagai bahan diskusi teman-teman. Oke. Berikutnya, setelah kita bahas mengenai SPPT, dokumen atau ketetapan hukum berikutnya yaitu SKP PBB atau Surat Ketetapan Pajak PBB. Apa sih penyebab SKP atau Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan? Oke, maka penyebab pertamanya yaitu jika SPOP tidak disampaikan atau tidak dikembalikan oleh wajib pajak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Oke. Kita tahu bahwa SPOP itu harus disampaikan 30 hari setelah tanggal SPOP diterima. Oke. Maka jika sampai batas penyampaian di sini wajib pajak belum mengembalikan SPOP juga, maka DJP akan menerbitkan surat teguran. D itu artinya memperpanjang masa pengembalian SPOP sampai 15 hari. Ya. Nah, namun jika sampai batas penyampaian SPOP di sini wajib pajak masih belum juga mengembalikan SPOP, maka DJP dapat melakukan proses pemeriksaan atas objek pajak tersebut. Kemudian ditentukan berapakah pokok pajak yang harus dibayar menurut DJP. Oke. Kemudian terbitlah produk yang namanya SKP. Oke. Yang dapat kita ambil di sini adalah jika SPOP tidak dikembalikan oleh wajib pajak, maka produk hukumnya bukan lagi SPPT. Ya, karena SPOP tidak disampaikan, maka produk hukumnya adalah SKP. Ya. Oke. Berapakah nominal yang tercantum dalam SKP? Satu adalah sejumlah pokok pajaknya. Ya. Namun juga ditambah dengan sanksi sebesar 25%. Oke, cukup besar sanksinya ya dari pokok pajak. Jadi jika pokok pajaknya 100 juta, maka pajak terutama dalam SKP sebesar 125 juta. Ya. Ingat tadi bahwa jika SPOP tidak disampaikan, maka produk hukum yang diterbitkan adalah berupa SKP, Surat Ketetapan Pajak. Kemudian, SKP juga mungkin timbul atau diterbitkan jika berdasarkan keterangan lain, PBB yang seharusnya dibayar lebih besar daripada yang dihitung berdasarkan SPOP. Nah, di kasus kedua ini, SPOP dikembalikan. Namun berdasarkan keterangan yang ada di DJP merasa bahwa apa yang dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPOP kurang tepat. Maka DJP melakukan klarifikasi. Ya. Jika ternyata wajib pajak tidak menyesuaikan SPOP-nya, atau tetap sudah menyesuaikan tapi belum sesuai dengan data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka setelah dilakukan pemeriksaan dan hasil dari pemeriksaan menyatakan bahwa hutang PBB-nya lebih besar daripada PBB terutang sesuai dengan penghitungan berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak, maka DJP bisa menerbitkan juga yang namanya Surat Ketetapan Pajak. Ya. Berbeda dengan SKP di
tayangan sebelumnya, di mana itu merupakan SKP karena tidak disampaikannya SPOP. Perbedaannya adalah bahwa dalam kasus yang kedua ini, jumlah pajak terutang dalam SKP itu yaitu sebesar selisih hutang pajak. Ya, selisih dari mana? Selisih dari yang sudah dihitung oleh DJP dengan yang sudah dihitung berdasarkan SPOP. Ya. Ditambah lagi dengan sanksi yang sama itu sebesar 25% dari selisihnya. Jadi kalau tadi pokok pajak plus 25% dari pokok pajak, maka SKP yang kedua ini yaitu sebesar selisih hutang pajaknya ditambah sanksi 25% dari mana? Dari selisih hutang pajaknya. Oke. SKP ini dapat diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun, ya, kecuali wajib pajak ditemukan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, maka jangka waktu 5 tahun ini dapat diperpanjang. Ya. Nah, jatuh tempo pelunasan SKP, kalau tadi kan SPPT jatuh temponya adalah 6 bulan sejak tanggal diterima. Nah, SKP jatuh tempo pelunasannya hanya selama 1 bulan saja sejak tanggal diterimanya SKP. Ya, tentu saja ketentuan mengenai SKP mirip sekali dengan ketentuan mengenai tanggal diterimanya SPPT, sebagaimana sudah kita bahas tadi sebelumnya. Contoh, sekarang kita masuk contohnya. Jika SPOP diterima oleh wajib pajak tanggal 1 Januari 2018, maka batas waktu pengembalian SPOP adalah tanggal 31 Januari, karena harus disampaikan 30 hari setelah SPOP diterima. Oke. Jika wajib pajak ternyata yang sudah diterima tanggal 1 Januari ini tidak dikembalikan, maka KPP seharusnya langsung mengirimkan surat teguran. Ya. Dan jika wajib pajak tidak mengembalikan SPOP, maka KPP tidak dapat menerbitkan SPPT. Nah, bagaimana jika setelah ditegur, wajib pajak tetap tidak mengembalikan SPOP? Ya. Apa yang dilakukan jika SPOP tidak dikembalikan? Maka ketetapan hukumnya bukan berupa SPPT, tapi berupa SKP. Ya. Berapa dendanya? Yaitu sebesar 25% dari pokok pajaknya. Nomor 4, mengacu pada jika wajib pajak mengembalikan SPOP, okay, tapi isiannya tidak benar. Mengembalikan SPOP tapi isiannya tidak benar, maka DJP berhak meminta klarifikasi, dan jika wajib pajak masih bersikeras menggunakan pelaporan SPOP yang lama, maka Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKP sebagai ketetapan hukum untuk melakukan penagihan terhadap wajib pajak tersebut. Satu topik pembahasan lagi yang masih masuk ke ruang lingkup dari materi kita sebagaimana tercantum di RPS, yaitu kegiatan pemeriksaan dan penelitian. Namun sayangnya kegiatan ini, materi ini sifatnya lebih banyak prosedural dan hafalan, sehingga saya tidak akan banyak menjelaskan mengenai hal tersebut di pembelajaran ini. Teman-teman bisa mengacu ke buku referensi atau ketentuan yang saat ini berlaku. Oke, saya rasa materi untuk topik kali ini saya sudahi. Terima kasih, insya Allah kita ketemu di materi pembelajaran yang berikutnya.